Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact drill. Ini adalah produk dari NRT Pro, tipenya adalah DC740 SET. Produk ini launching berbarengan dengan kakaknya DC743, dan produk ini dijual dengan harga berkisar di 700-an ya, 700-an ribu. Nanti untuk link pembeliannya saya akan siapkan di kolom deskripsi. Oke guys, kita langsung saja untuk unboxing, mereview, dan menguji impact drill produk dari NRT Pro ini. NRT Pro brushless motor 20 volt 10 mili untuk ukuran cak maksimalnya. Kemudian sel baterainya ada 5 ya. Ini adalah 2000 mAh ya, 2 ampere hour. Ada LED. Kita diberikan 2 pieces baterai 20 volt 2000 mAh dan 1 faster charger. Produknya cukup lengkap. Ini ada bit setnya, kemudian ada bor besi, bor tembok, bor kayu. Ini kunci shock yang kecil-kecil, kemudian ini bit set, ada bintang, min, dan plus. Ini ada sebuah buku petunjuk penggunaan. Juga di dalamnya ada berbagai macam produk dari NRT Pro ini. Ya, sangat lengkap. Nah, buku petunjuk ini sekaligus sebagai kartu garansi. NRT Pro ini digaransi selama 1 bulan. Ada sebuah charger tertulis 20 volt DC 2 ampere. Tapi untuk pengecasannya, walaupun model kecil seperti ini untuk output wattnya 25 watt. Jadi pengecasan untuk 2 ampere hour ini hanya membutuhkan waktu sekitar 40-an menit. Waktu itu saya coba. Dan unitnya, perpindahan giginya sih lumayan bagus. Ya, secara build quality menurut saya NRT Pro ini cukup rapi. Ya, karet-karetnya rapi. Untuk sambungan-sambungannya juga rapi dari atas sampai ke bawah. Kemudian untuk gripnya juga termasuk nyaman ya, kecil. Dan memang bobotnya ringan. Jadi menurut saya sebenarnya NRT Pro DC740 ini lebih cocok digunakan untuk pekerjaan di atas. Ya, pemasangan plafon, kemudian instalasi listrik. Ya, karena ringan dibanding dengan DC743. Fungsi sama ya. Reversible trigger, speed 1, speed 2. Kemudian ini nggak ada ini guys ya. Ini hanya pemanis saja mungkin ya, ada indikator baterai, tapi ini dipencet-pencet nggak bisa, ini nggak ada. Ini adalah speknya. Lancar, walaupun ini belum saya tambahin gemuk ya, grease pada gearboxnya. Sekarang kita akan coba untuk lihat, kita akan tambah agar power toolsnya awet guys ya. Ini adalah modulnya ya, ini ada pendinginnya, dan ini sudah dilengkapi indikator baterai ya. Jadi indikator baterainya nempelnya di bodi dari cordless drillnya. Iya. Ya, grease-nya sebenarnya sih cukup saja ya. Cuma saya akan tambah. Gini ya. Kalau udah dibuka seperti ini ya, pakai model pasta begini nggak apa-apa guys ya. Yang penting jangan terlalu lengket. Saya tambah spray grease. Mantap, ini mata bor diameter 8 mili. Ada 3 mata bor. Bor kipas model biasa 1 in. Kemudian mata bor kipas ini yang self drilling, produknya Bosch, yang dia tuh masuk sendiri guys.
Jadi kita nggak bisa kendalikan. Kemudian Forstner bit diameter 20 mili. Kita mulai dengan produk dari Bosch dulu. Nah, pengencangannya ini ngelos ya, nggak bisa di speed 1 yang nggak bisa. Kemudian speed 2 juga nggak bisa ngelos. Jadi kita hanya menggunakan tangan seperti ini, ditahan, tapi gunakan sarung tangan ya. Saya akan coba dulu menggunakan speed 2. Harusnya speed 1 ya, jangan diikutin ya. Mati ya. Tapi dia nggak mau guys ya. Jadi ini kayaknya sama dengan kakaknya. Dia minta diturunkan, dia minta dilepas dulu untuk baterainya, kemudian kita pasang lagi. Jadi ini masih sama seperti kakaknya ya, DC 743. Pada saat dia nggak kuat, dia akan mati. Kemudian kita harus melepas baterainya. Jadi saran saya, kalau Anda pengguna bor seperti ini, jangan menggunakan mata bor kipas yang self drilling seperti ini, karena ini berat ya. Ini mempunyai ulir yang dia itu masuk sendiri. Kita nggak bisa mengatur ritmenya untuk tekanannya. Lebih baik gunakan yang seperti ini tapi yang berkualitas ya. Ini yang murah ini. Ukuran 1 in, bor kipas, mode drilling, speed 1. Karena ini pengujian, kita uji dengan speed 2 ya. Berhasil walaupun lama karena memang ini udah agak tumpul. Dan ini yang biasa guys, bukan yang bagus. Kemudian Forstner bit. Tetapi paling tidak dengan menggunakan bor kipas yang model biasa seperti ini masih bisa menggunakan speed 2. Ini Forstner bit 20 mili, mode drilling, speed 2. Ini speed 2, ini speed 1.
Kita speed 2. Ya, cukup. Gearbox 44, motor brushless, 55 derajat, baterai 44 derajat. Ini motornya panas nih. 54. Ya cukup panas sih. Hanya paling tidak untuk beton ini kuat. Ya maklum ya. Bor cordless kecil seperti ini. Kemudian ukuran untuk mata bornya juga 8 mili plus panjangnya ini ya. Luar biasa nih, sampai tembus ini. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji NRT Pro Impact Drill 740 ini. Yang pertama, kita mengujinya pada pengeboran hollow besi ketebalan 2 mili dan itu menurut saya sangat lancar ya. Menurut saya lancar untuk ukuran bor sekecil ini. Yang kedua, saya juga melakukan pengeboran pada kayu mahoni. Yang pertama menggunakan mata bor Bosch ya, yang self drilling, yang dia itu bisa masuk sendiri. Dan ternyata menggunakan speed 2 itu macet. Nah,
Kemudian saya turunkan ke 1, tetapi memang bor ini tidak bisa langsung berfungsi. Kita harus terlebih dahulu melepas baterai, kemudian kita pasangkan kembali. Baru bor ini bisa digunakan. Saya pernah menggantinya dengan baterai merek yang lain dan ternyata lancar. Artinya, kalaupun macet, kita tidak perlu melepas baterai untuk memulainya lagi gitu ya. Jadi lebih praktis. Saya kurang tahu kenapa NRT Pro menggunakan baterai yang modelnya seperti ini. Jadi pada saat bornya itu overload, nggak kuat menggunakan speed 2, langsung mati. Lepas baterai, pasang kembali, baru dia berjalan. Mungkin kesalahan atau ketidakcocokan antara BMS dan modulnya, modul dari bornya. Yang kedua, saya juga menggunakan mata bor kipas yang model biasa, yang bukan self drilling. Menggunakan speed 2 maupun speed 1, semuanya lancar. Kemudian pada pengeboran yang terakhir, saya menggunakan Forstner bit 20 mili, menggunakan speed 2 lancar. Untuk kanal seba jaringan, untuk penyekrupannya juga menggunakan bor ini sangat nyaman karena memang ukurannya kecil. Jadi menurut saya, impact drill NRT Pro 740 ini lebih cocok digunakan untuk DIY atau rumah ya, jadi hobi, sekedar untuk memasang visor atau mungkin dynabolt ya. Karena kita pasang dynabolt untuk di rumah ya paling kedalamannya nggak lebih dari 10 cm. Ya mungkin hanya 5 cm atau 3 cm ya buat visor itu. Jadi saya pikir bor ini masih mampu hanya untuk kebutuhan yang seperti itu. Kemudian untuk instalasi listrik juga ini sudah lebih dari cukup. Misalnya pemasangan saklar, pemasangan stop kontak, kemudian untuk pekerjaan roofing berjaringan untuk ketinggian ya, ini juga sangat nyaman karena memang bobotnya ini cukup ringan. Karena sering subscriber bertanya sama saya, Bang, saya ini pekerjaannya di bidang instalasi bajaringan ataupun kanopi bajaringan, kira-kira bor apa yang cocok? Yang tidak terlalu besar tetapi juga bisa untuk mengebor tembok. Saya sering memberikan solusi bahwa untuk pekerjaan yang seperti itu lebih baik menggunakan 2 bor. Ya mungkin NRT Pro 743 yang kemarin saya review itu juga cocok ya. Kalau hanya untuk mengebor tembok-tembok kelas rumahan itu sudah sangat cukup. Lebih dari cukup. Kemudian untuk bor yang kedua, ya belilah cordless drill yang 12 volt atau mungkin NRT Pro yang seperti ini. Ya, sehingga walaupun ini impact drill bisa untuk tembok juga, jadi bisa buat backup dari NRT Pro 743 kakaknya. Tapi ini juga masih nyaman digunakan untuk roofing bajaringan, untuk penyekrupan dan lain-lain. Sehingga tangan kita tidak gampang pegal ya kalau penyekrupan atau roofing bajaringan dengan menggunakan bor yang sekecil ini. Apalagi menggunakan baterai LXT sehingga baterai ini bisa saling bertukar dengan power tools produk China lainnya. Oke guys, demikian video review NRT Pro 743 Impact Drill. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.